Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, Aries, ini adalah pembacaan untuk cari tahu apa sih motif dari seseorang ini dideketin oleh kamu ya. Nah, ataupun mendekati dirimu. Oke, namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Ya, oke lah, baik, langsung saja ya kita lihat Aries. Motif dari seseorang ini membuka diri ke kamu atau barangkali mendekati dirimu. Ini dia. Noh. Ada energinya dari Ten of Wands di sana, berikut ada itu, kemudian ada di sini dan berikutnya ada di sini ya. Apa sih motifnya dia ini tuh kalau kamu lihat dia yang sedang berusaha untuk deketin kamu. Nah, jadi kayak yang memang dia ini tuh bukan lagi berbicara tentang cinta ya. Apakah memang dia benar ada cinta, apakah dia memang ada rasa sayang. Mari lihat lebih kayak cenderungnya itu tuh kayak ada rasa inginnya aja gitu loh. Ingin aja biar bisa deket sama kamu. Gitu ya. Kayaknya orang ini tuh udah sempet ini ya. Kayak merasa bahwa tadinya dia itu tuh pede banget gitu loh. Kalau dia deketin kamu 1-2 kali, kamu bakalan pasti membuka diri ke dia. Tetapi menurut dia, ya setelah ada tindakannya dia 1-2 kali, langsung dia ketemu sama fakta bahwa oh ternyata mendekati kamu tidaklah segampang itu untuk kamu terima ya, atau kemudian untuk membuat kamu menjadi cinta sama dia, sayang sama dia, mau bercinta dengan dia. Nah, jadi karena dia salah memprediksi tentang bagaimana perkembangan dari relationship kalian, ya, jadi kayak tidak sama nih, ya. Nah, ini jadinya kayak memotivasi seseorang ini, kayak gimana caranya harus dapetin kamu. Dan bahkan mari lihat, kamu sudah menjadi obsesinya dia gitu, ya. Kamu sudah membuat, menurut dia, kamu sudah membuat dia itu tuh bisa terobsesi, tergila-gila sama kamu, gitu loh. Jadi kok kayaknya ini kayak anak-anak ya, anak-anak yang lagi tantrum gitu. Ya, anak-anak itu kan kalau minta sesuatu nggak dapet nih, wah harus dapet, mau menjerit kayak, mau guling-guling kayak, mau kayak gimana kayak, pokoknya sampai dapat apa yang dia mau. Nah, mari lihat begitu juga nih si kawan ini, si dianya, saking ambisinya dia mau dapetin kamu gitu. Nah, jadi ini tuh adalah tujuan untuk memuaskan ambisinya dia gitu loh. Jadi kayak siang malam dia ini tuh bisa resah itu dirinya dia ya. Kayak gimana ini supaya bisa segera menjadikan kamu sebagai pacarnya dia misalnya. Atau apalah ya tawarannya dia ke kamu, mungkin yang kayak mau minta kamu jadi istrinya dia langsung, jadi suaminya dia gitu. Pokoknya dia goalnya dia adalah dia bisa ngeklaim bahwa kamunya itu tuh milik dia gitu. Jadi ya ada ego di sini, dorongan ego. Mari lihat, bukan lagi karena cinta, tapi karena saking inginnya diri ini gitu. Ya, saking inginnya diri ini. Nah, di sana. Jadi kalau memang ya, misalnya selama ini tuh kamu memang karena kamu masih ragu-ragu ke dia, mungkin kamu ya sering ya ada beberapa kali tindakannya kamu kayak misalnya mengelak, menghindar dari dia. Oh, makin kamu mengelak dan menghindar seperti itu, wah makin termotivasi si dianya. Gitu loh. Makin terniat dianya. Ya, untuk bisa dapetin kamu. Nah, di sana makin terniat gitu loh. Jadi memang kalau mau untuk mematahkan semangat seseorang ini, untuk terus berusaha deketin kamu, nampak-nampaknya ya enggak mudah. Gitu ya. Sampai dia benar-benar kecapean sendiri, dia lelah sendiri, dia putus asa sendiri. Dan itu tuh ya lama ya. Jadi kayak orang ini tuh macam menyukai tantangan juga gitu loh. Jadi ketika dia melihat kamu sebagai sesuatu yang menjadikan
yang kemudian di matanya dia menjadi tantangan. Wah, tantangan harus ditaklukkan, tantangan harus dikalahkan, tantangan harus bisa dilampaui, gitu modelnya. Gitu. Dan itu tuh dia rela ini menghabiskan energi ya dalam upaya pendekatan ke kamu. Baik itu tuh mungkin dari sektor uang ya, mungkin tenaga, waktu gitu loh. Nah, mau ini dia mengorbankan hal-hal yang berharga juga ya untuk bisa dapetin kamu di situ. Nah, ya, ini biasanya sih kayak gini nih mau laki-laki nih ya kebanyakan, bukan berarti perempuan tidak ada ya. Tapi laki-laki pun mari lihat ini tuh justru yang lebih banyak ya sikap laki-laki yang kayak ginian. Karena ego laki-lakinya dia itu loh yang kepancing gitu. Nah, di sana ya perempuan pun mau juga seperti ini, tapi ya tergolong jarang ya yang kayak ginian gitu. Ya. Nah, tetapi apabila ternyata kamu yang deketin dia nih, ya, kamu deketin dia, kemudian kamu melihat kok kayaknya ada respon sambutan dari dia. Nah, tapi gini nih sebenarnya, ketika kamu mendekati dia, apakah memang dia sudah punya rasa sama kamunya? Marla di sini tuh kayaknya masih belum ya, belum ada. Memang kalau mau untuk menolak kamu, dia ya enggak mau, gitu ya. Tapi juga mengizinkan dirinya dia untuk punya perasaan lebih kepada kamu, Marla ini juga belum mau gitu loh. Jadi hanya kayak sebatas dia masih membuka kesempatan aja dulu, gitu, tanpa motif apa-apa di situ. Mau ngelihat dulu dianya di situ, ya mau ngelihat dulu, itu loh. Jadi bukan berarti dia ramah sama kamu, ya hangat dengan kamu. Itu artinya dia sudah punya cinta kepada kamu. Belum. Ya udah kalau kamu mendeketin aku nggak apa-apa, deketin aja lah udah gitu. Tapi memang pendekatannya kamu juga ini tuh kepada dia, jangan terlalu ngegas ya. Karena kalau kamu pun terlalu ngegas ke dia, bisa-bisa dia ini tuh risih ini. Gitu loh. Secukup-cukupnya aja gitu. Sepantas-pantasnya aja. Gitu ya. Usahain terus memang progresifkan perkembangan hubungan kalian. Tetapi kayak jangan kelihatan ngoyonya gitu lah. Kalau kamu nunjukin ngoyonya kamu ketika deketin orang ini, beban justru bagi dia. Misalnya nih caranya kamu nelpon dia pagi, siang, sore, malam, tengah malam gitu. Wah, gak suka juga dia. Bolak-balik kamu itu tuh ngechatting dia, kurang seneng juga dia. Selalu ada pun kamu kurang nyaman dianya. Gitu loh. Sesekali aja ya. Kalau kamu dalam langkah pendekatan kepada dia, sesekali aja. Misal, teleponnya itu tuh 1 kali 1 hari. Durasinya jangan panjang-panjang. Gitu loh. Chattingnya ya secukup-cukupnya. Jangan udah kayak makan obat, pagi chatting, siang chatting, sore chatting, malam chatting. Jangan. Gitu loh. Hadirnya kamu dalam hidupnya dia jangan terlalu aktif ya. Misalnya walaupun baik ya maksudnya kamu, katakan demi ngambil hatinya dia aku mau nganter jemput dia. Nah, bisa-bisa kurang suka dia yang kayak gituan gitu loh. Targetnya kamu ini tuh kurang suka, jadi jangan terlalu dipepet, rapat dia dulu gitu ya. Walaupun dia bisa kayak senyum di depannya kamu, tapi dia nanti mau itu, aku cari cara apa ya, bisa-bisa jadi dia ilfil sama kamu gitu. Walaupun memang langkah-langkahnya kamu itu tuh baik untuk mendekati dia gitu ya. Misalnya aku nganter makanan untuk dia biar bisa jumpa gitu ya. Tadi kayak kata Maria, aku relalah jadi gojeknya dia, misalnya aku jadi drivernya dia, tak anterlah dia kemanapun dia mau pergi, aku jemput dia dari rumahnya, terus kami bareng-barengan ke kantor misalnya.
Yang gitu tuh bisa-bisa, aduh enggak lah. Jadi sesek dia jadinya ngelihat kamu. Sesak nafas dia. Gitu loh. Kayak dia belum sempat memproses ya. Memproses bagaimana perasaannya dia ini tuh ke kamu. Udah langsung kayak kamu ngebredel dia, kamu ngebombardir dia gitu ya. Nggak bisa juga dengan orang seperti ini kamu sikapnya demikian. Karena mari lihat, orang yang kamu deketin ini tuh orang yang gampang stresan ya. Ini orang yang gampang merasa tertekan, gampang merasa nggak nyaman. Gitu loh. Ini orang yang overthinking ini. Dan jangan-jangan memang hidupnya dia bukan dalam mode hidup yang nyaman. Jadi konflik-konflik, isu-isu dalam diri dia juga udah banyak ini. Mikirin tentang misalnya kreditan mobilnya dia, cicilan rumahnya dia, orang tuanya dia, adik-adiknya dia, pekerjaannya dia, masa depannya dia. Ini orang-orang yang aduh, udah sumpek hidupnya. Orang yang kamu deketin. Ini ingat ya, garis bawahnya, ini mari sedang menggambarkan orang yang sedang kamu deketin, bukan orang yang deketin kamu. Ya, ini orang yang sedang kamu deketin. Gitu. Ya, di sana. Jadi kalau kamu kemudian hanya datang untuk katakan misalnya banyak-banyak ngomong-ngomong aja sama dia, kurang suka dia. Gitu loh. Nama orang-orang lagi sumpek gitu ya. Nah, mungkin kalau caranya kamu mendekati dia bisa nih. Tapi ini tuh tergantung dari bagaimana niatannya kamu juga ya ke dia. Ya, nah, namun bisa mari sarankan begini. Ya berbagi beban lah dengan dia. Jadi teman curhatnya dia, minimal seperti itu ya. Gitu loh. Jadi teman curhatnya dia. Biar dia bisa nyampein unek-uneknya dia. Gitu ya. Supaya kemudian terbangun chemistry antara kalian. Kadang-kadang dari persoalan hidup tuh pun bisa ya oh iya, ada orang yang empati, simpati sama aku. Nah, di situ tuh datang bulir-bulir cinta. Kalau kamu hanya bilang kayak jangan lupa makan ya, mendingan kamu yang seperti ngirim sama dia makanan, gitu loh. Bisa terganggu dia kalau kamu hanya ngingetin, gitu loh. Lebih masuk jurusnya ya, walaupun kamu misalnya beliin pecel lah misalnya ya, yang murah-murah aja, pecel, mendingan gitu, ngirimin pecel timbang-timbang hanya ngingetin dia makan, gitu loh. Kamu jangan hanya bilang Cayo semangat ya hari ini ya, nggak perlu dia itu, dia sudah survive dalam hidupnya, dia sudah ngegenjot semangatnya dia, nggak perlu dia kamu bilang-bilang semangat ya, malah dia bisa jadi jengkel. Iyalah, aku semangat hidup lah, gimana nggak semangat, cicilan ini ngejar-ngejar. Berisik kamu, gitu dia. Mendingan daripada kamu bilang semangat ya, mendingan kamu yang kayak ya ngasih dia job kayak ya, supaya dia punya uang tambahan misalnya. Nah, disitulah kamu perlu ya, cara pendekatannya kamu ke dia, kamu perlu dulu tahu kira-kiranya masalah dalam hidup pribadinya dia apa. Ya udah, kamu masuk dari situ. Tapi memang kalau dengan orang kayak gini nih, mari sarankan adalah orang-orang yang memang sudah settle hidupnya ya. Kalau Aries, hidupnya kamu juga masih morat-marit, nggak karu-karuan, maaf nih. Karena kalian masih muda, masih merangkak dalam hidup ya. Masih masih kayak memperjuangkan hidup sendiri. Ya kurang cocok sih dengan orang ini. Nanti jatuh-jatuhnya jadi beban. Kamu stres dengan hidupnya kamu, dia stres dengan hidupnya dia. Jumpanya kalian nanti tuh berantem jadinya, membawakan stres masing-masing. Jadi nggak enak kan. Kalau dengan orang kayak gini nih, mari bilang sih orang yang sudah nggak mikir lagi nih besok mau makan apa, ya cicilan mobilnya dapat dari mana, gitu. Harus orang yang sudah jejak lah hidupnya gitu, baru ini masuk ke dia di sana ya. Jadi kalau kamu misalnya kayak kata Mari tadi, memang juga masih berjuang dalam hidupnya kamu, udahlah cari targetnya kamu yang lain aja, nggak usah dengan dia. Makin sama-sama sumpek nanti kalian berdua, gitu loh ya. Di sana dia ini tuh butuh bahu, gitu ya.
Dia butuh bahu, dia butuh penopang di sini. Itu problematik ini. Seseorang ini tuh Maria problematik ya, orang yang kamu deketin ini. Nah, kalau orang yang kamu lihat sedang mendekati kamu, ya sama aja. Problemnya dia adalah bagaimana caranya dapetin kamu, gitu aja ya. Mau urusan apakah dia kemudian akan bisa akan bertanggung jawab kepada kamu. Dia mampu untuk kemudian merawat dan menjaga kamu ketika kamu berkenan kepada dia, itu bisa-bisa menurut dia urusan nanti tuh gitu. Pokoknya dia lihat dulu kamu kayak bertekuk lutut ke dia, ya udah. Di situ tuh baru dia bisa bernafas lega. Gitu. Gitulah kan, karena kalau orang terlalu ambisi gitu ya. Nah, ini seperti yang dia alami ini ya. Ambisi dia mau ngedapetin kamu. Kalau memang dia kamu lihat jelas-jelas terang-terangan ngedeketin kamu ya. Nah, di situ. Nah, namun kalau orang yang terlalu berjuang untuk dapetin kita ya, bisa-bisa nanti setelah dia berjuang banyak dan kitanya mau, boleh-boleh dia akan menuntut itu, menagih itu pengorbanannya dia. Nah, terutama orang ini. Mari lihat. Jadi kamu jangan pikir bahwa sudah dia mengeluarkan segala macam jurus-jurusnya dia, segala usaha upayanya dia. Ketika kamu mau, udahlah jadi enak aja lah hidupnya kamu. Enggak juga. Karena mari orang ini dia akan minta minta tebusan dari kamu. Aku loh udah capek ngejar kamu. Harusnya kamu bahagiain aku. Harusnya kamu menghormati aku. Gitu. Jadi datang ada tuntutan di situ ke kamu. Gantian nanti kalian jadi kerja bakti gitu loh. Gantian nanti kerja bakti. Sebab Marina juga orang ini tuh nampaknya belum dewasa nih. Model orangnya. Belum dewasa dia. Walaupun umurnya dia katakan sudah 40 sekian gitu. Tapi kayak egonya dia yang mau minta dilayani ini tuh masih kuat sekali nih. Gitu. Yang mau tebus bayar itu egonya dia masih nuntut banget ini. Mari lihat ya. Di sana. Jadi kalau kalian yang hidupnya itu tuh pengen yang kalau berpasangan mah harusnya lebih santai. Harusnya sih lebih oke ya, lebih ringan, lebih menyenangkan hidup kalau sudah punya pasangan. Nah, jadi mari bilang sih ya bolehlah kamu tentukan target lain ya, jangan dia ya. Karena kalau dengan dia tuh complicated, problematik ini. Kalau dengan si seseorang ini kamunya jalan. Gitu ya. Tapi kalau kamu tipe Aries yang seneng aja mah gua dengan tantangan-tantangan hidup, ya mau kayak gimana gue mau cicip-cicip lah semua mode-mode hidup, ya udah nggak apa-apa, kamu cobalah dengan orang ini gitu ya. Tapi siap-siap lah nanti kamu terjebak dalam roller coaster hubungan gitu ya. Kemudian kamu kayak banyak sedikitnya akan dia ajak ya untuk berbagi kesusahan, tantangan-tantangan pribadinya dia gitu ya, di sana. Oke lah, baik. Sekarang mari akan tarik koinnya Aries biar kita cari tahu dulu kepada Aries mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Oke lah, baik. Mari awali dari inisial P. Ada pelangi. C ada capung. S ada surya. H hari. D dunia. K kata. O ombak. G gunung. L laut. Y yoyo. F fajar. U udara. R rasa. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Capricorn, berikut Cancer, Pisces, dan kemudian ada Sagittarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.